nama Tuhan. Shalom. Salam shalom. Selamat datang di rumah Tuhan, tempat kita boleh bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan kita. Dan senang bisa bertemu dengan saudara Bapak Ibu di tempat ibadah kita yang baru ini. Kita yang tidak percaya, semua karena penyertaan kasih setia Tuhan bagi setiap kita dan terutama gereja kita. Amin. Pada saat ini kita boleh sama-sama bersyukur. Kita bawa rasa syukur itu kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan, atas setiap anugerah-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada detik ini ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ibadah yang baru ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh beribadah tatap muka kembali Tuhan. Pada saat ini kami mau naikkan setiap doa kami, ucapan syukur kami, puji sembahan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teguhkan setiap kami menjadi satu Tuhan, di dalam satu rumah di GBI Cahaya Obor.
baru saja kami naikkan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami sembah, kami puji di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami ini. Dan setiap saudara Bapak Ibu yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Percaya pada keajaiban Tuhan kita, amin. Coba boleh katakan ke samping kiri kanan saudara, Yesus ku ajaib. Karena keajaibannya kita boleh ada di tempat ini, amin. Kita sama-sama boleh angkat pujian di hadapan Tuhan. Ajaib kamu. Dengan jiwa dan pengharapan
hanya sekedar di Alkitab saja, tapi sampai sekarang dan selamanya. Siapa yang percaya sekali lagi boleh melambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan dari kuasa Allah. Firman Tuhan, silakan duduk kembali, saudara Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami siapkan hati kami pada saat ini Tuhan, untuk boleh sama-sama mendengarkan peran firman-Mu. Dan nanti kami juga akan melakukan perjamuan kudus, biar Tuhan-Mu sendiri yang memberkati semuanya Tuhan. Siapkan hati kami. Terima kasih Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan,
bagi setiap kami. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terkecuali bagi setiap kami, berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu. Berdoa, tidak akan ada pesan firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Tapi setiap pesan firman Tuhan dapat tinggal, tumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami siap menerima kebenaran firman. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita ada di tempat ini, ya, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Secara khusus setelah sekian lama kita melakukan ibadah secara online, dan Tuhan izinkan kita untuk hari ini ibadah secara tatap muka, gitu ya. Boleh yang tim pelayan yang tadi mungkin waktu di belakang orang kayaknya ada di depannya, kan depan kosong. Ya. Oke, boleh. Iya. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian kebenaran firman Tuhan dengan judul perikomnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Oke. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Silakan jemaat ayat kedua. Dan yang menemukan orang siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Silakan. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan. Tema khotbah hari ini, mengimani dan melakukan firman. Amin. Mengimani dan melakukan firman. Seperti bulan lalu, ya, tema kita menjadi pelaku firman. Dan hari ini kita mau sama-sama apa yang kita terima, apa yang kita dengarkan, mari yuk kita sama-sama mengimaninya. Dan setelah kita punya keputusan untuk mengimaninya, ada tindakan selanjutnya, yaitu apa? Melakukan firman. Ya, melakukan firman. Nah, sepertinya ini seringkali kita udah ulang-ulang, berarti ada maksud Tuhan. Amin. Mari yuk kita menjadi pelaku firman. Jangan pernah kita berpikir atau berkata, itu tugasnya pendeta, itu tugasnya orang-orang yang sekolah teologi, itu orang-orang yang khusus dipanggil oleh Tuhan. Saya mau mengingatkan kepada setiap kita kembali, kita semua yang ada di ruangan ini adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Amin. Amin. Dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Jadi jangan pernah berkata, aku bukan bagian dari itu. Mari kita sama-sama melakukan firman. Tuhan suruh, jadilah pelaku firman. Yaitu apa? Menghasilkan buah bagi Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan ya, di ayat ini tadi kita udah baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya.
Selanjutnya perhatikan, dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya tekanan, pergumulan, proses hidup, pencobaan, kegagalan, dan akhirnya membuat hidupnya terpuruk. Tetapi semua hal tersebut Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang seringkali saya bilang Tuhan punya tujuan di atas pergumulan kita. Gak mungkin tidak. Karena sayangnya Tuhan, supaya apa? Kita semakin kuat berteguh berpengharapan kepada Dia. Karena kalau keadaan kita baik-baik saja, jujur kadang-kadang kita kurang berdoa. Benar apa benar? Kalau keadaan kita sedang baik-baik saja, apakah kualitas berseru kita kepada Tuhan tetap sama di saat ada pergumulan? Saya rasa berbeda. Kalau lagi keadaannya baik-baik, cuma hanya sekedar terima kasih Tuhan buat semua hal. Tapi kalau kita ada dalam pergumulan, pasti kita berserunya berbeda. Dan akhirnya kita melakukan firman ayat itu apa? Berserulah kepadaku, datanglah kepadaku, marilah kepadaku. Akhirnya kita melakukan firman. Kita datang karena kita menyadari kita butuh Tuhan. Berarti hari ini kita sepakati, baik rupanya ada pergumulan itu, baik rupanya pencobaan itu, baik rupanya persoalan-persoalan yang sedang kita alami, untuk mendekatkan kita kepada Sang Pemberi Solusi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Iya. Baik rupanya kita terlalu lama ya nanya lupa sana, nanya gedung sana, nanya gedung sini. Baik rupanya adanya itu, supaya apa? Pengurus pelayan yang ada semakin kencang berserunya. Amin. Belum berhenti sampai di sini. Oke, kita sudah melakukan ibadah raya, tapi jangan pernah sampai berhenti di sini. Masih ada kerinduan yang lain. Kita akan pikirkan, ini sudah Tuhan kasih. Ya, waktu dapat tempat ini saya jadi ingat doa orang tua saya. Waktu mama berdoa, waktu masih Tuhan percayakan satu ibu janda. Ya, mereka dalam penggembalaan tuh prosesnya juga luar biasa. Karena kami kalau ngumpul anak-anak, kayaknya proses kita dalam penggembalaan hampir sama ya sama orang mama. Di prosesnya itu luar biasa. Kami 5 bersaudara, semua gembala sidang. Gitu. Jadi prosesnya nggak ada yang mulus. Semua benar-benar dari bawah. Jadi kemarin pas kita ada tempat ini, saya ingat doa orang tua saya itu, yaitu dia bilang begini, Tuhan, Engkau telah kasih tempat. Waktu itu mereka baru mulai memperbaiki yang tadinya tempat ibadahnya sangat sederhana dari lantai tanah, begitu ya. Baru saat ibu janda kan di kampung, ya. Jadi sudah mulai diperbaharui lah gedungnya. Dan doanya masih saya ingat sampai sekarang, Tuhan, Engkau telah kasih tempat, kirimkanlah jiwa-jiwa. Nah, itu kemarin pesan yang kuat di hati dan di pikiran saya. Tuhan, Engkau telah kasih tempat, kirimkanlah jiwa-jiwa. Dan beban ini bukan hanya ada di saya sebagai gembala, tetapi biar beban yang sama ini mengalir kepada jemaat Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih tempat. Nah kan, nanti kalau udah makin banyak kan itu kita bawa sampai ke belakang. Kan masih panjang itu ke belakang. Amin, nah kan? Iya, itu doa saya. Tuhan, Engkau sudah kasih tempat. Karena apa? Doanya yang dulu itu Tuhan benar-benar menyatakan kuasanya. Yang tidak mungkin dari desa-desa tetangga sekarang sudah berdatangan beribadah. Bahkan sekarang gerejanya ditambah lebarkan. Jadi kami nggak punya garasi rumah lagi. Karena apa? Jemaat sudah semakin bertambah-tambah. Itu iman akhirnya muncul. Roh saya langsung menyala-nyala. Saya langsung, waduh, kayaknya air mata terus bercucuran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertindak, melakukan. Tuhan tunggu itu terjadi atas kita. Amin. Iya. Jangan puas hanya sekedar kita beribadah, tapi mari yuk kita sama-sama nangkep apa yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama, Tuhan rindukan apa ini. Kita
kita mau buat sesuatu apa, yuk kita sama-sama mari kerjakan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bagikan dalam 3 poin tentang firman Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita dapat tetap setia melakukan firman-Nya. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 2a, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Jadi poin yang pertama, untuk kita ngerti, untuk kita punya gambaran bagaimana kita mau melakukan kehendak rencana Tuhan. Mulai dari sekarang. Belum ada kata terlambat. Mari belajar menyukai yang namanya firman. Baik itu keras, mari kita mulai sukai. Karena apa? Itu bagian dari cara Tuhan mengasihi kita. Kalau semuanya dalam keadaan baik-baik, cuman hanya di ngomong-ngomong, bayi berarti kan. Kalau nangis dikit, kebetulan kan saya baru punya bayi kan. Nangis dikit langsung, apa ini, minum susu atau pokoknya atau apa ini gitu kan. Nah kalau udah dewasa masa digituin juga. Misalnya Jeremy udah SMP terus nangis, saya masih gituin, susu apa tuh pokok ini ya. Sekarang pertanyaannya, tarik ke dalam diri kita, apakah kita ada dalam kategori anak-anak rohani atau sudah dewasa rohani? Yang membedakannya adalah pelaku atau bukan. Kalau hanya penonton berarti masih kayak diri kita joget-joget nih, dia cuma lihat ini gini. Papi kok gaya apa ini? Karena papinya begini-gini, dia cuma bengong aja lihat ini. Sirkus apa ini ya? Tapi kalau udah dewasa, dia pasti ada sesuatu yang dia mau kerjakan tanpa harus disuruh-suruh. Jadi PR kita masih banyak ya, amin. Amin. PR masih banyak. Udah hampir 2 tahun terlalu santai. Jadi ini saatnya mengejar kesantaian itu. Ya, ini waktunya. Ini waktunya. Cuma bersabar sedikit. Kita lagi berdoa supaya kita perbesar ke belakang, karena hanya mindahin partisi dari sini aja, ngecat, pasang AC, lumayan rupanya. Ya, jadi bersabar sedikit, nanti kita buka. Dan kerinduan saya jam sekolah minggu itu dibedain, jam 8 pagi itu satuan di Bandar Raya. Saya nggak mau mereka nyempil di ruang sana sekolah minggu. Ya, nanti Roy sudah siap mengajar sekolah minggu. Jadi nanti ketua sekolah minggu adalah ya kan, terus si Grace itunya, tim soraknya, ya kan, berdua. Terus si Jeremy bagian yang mereka rame-rame, si Amro belum datang. Jadi poin yang pertama, mari yuk kita sama-sama mulai menyukai. Seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya yang enak-enak saja, tapi di saat firman Tuhan itu begitu berat, tapi kita pahami tujuannya untuk mendidik kita, tujuannya untuk mendewasakan kita, tujuannya untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Jadi bentuk firman-Nya seperti apapun mari kita sukai, karena di balik semua itu Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau membuat kita semakin indah. Tuhan mau membuat kita semakin jadi seperti kehendak dan rencananya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Jadi jangan sampai begini. Ada tadi yang bilang begini, Bu, kita kan udah jarang komunikasi. Saya nggak usah lagi dikirimin renungannya, begitu. Ya, padahal ada sebagian kalau telat kirim renungan, Bu, siraman rohaninya kok belum dikirim? Oh, iya ya, ada beda-beda begitu. Ya, saya jangan dikirimin lagi ya Bu, soalnya kan kita jarang komunikasi. Ya kan saya ratusan begitu list pertemanan, kan nggak mungkin tiap hari komunikasi satu-satu. Tapi rupanya tetap
Kalau saya mah itu hal yang positif, saya akan baca di saat saya ada waktu luang. Karena apa? Butuhkan renungan dia. Pesan ini bagus loh. Bahkan bila perlu saya ambil, saya jadikan status supaya orang yang baca lagi diberkati, kan begitu. Tidak peduli itu tulisan siapa, itu karya siapa. Bahkan ponakan saya si Jire waktu dia bikin renungan singkat, terus dia bikin instrumen musik begitu. Rasanya tuh roh saya pengen menyembah Tuhan. Jadi nggak pandang mulu itu bikinan anak-anak atau orang dewasa atau pendeta terkenal. Kalau kita memahami bahwa firman itu firman yang hidup, maka kita tidak akan melihat siapa yang memberikan. Yang kita lihat adalah pesan firman-Nya. Inilah yang membuktikan kita sudah dewasa. Jadi menyukai firman dibutuhkan kedewasaan rohani. Amin. Jadi kalau masih anak-anak, dia akan bilang nggak enak, anak-anak. Coba kasih obat, dia berusaha untuk dulunya. Saya kan banyak kasih contoh anak-anak karena mungkin saya baru berproses dengan anak kecil kan. Kalau ada sesuatu yang nggak dia, saya coba kasih air putih, dia begini. Padahal air putih. Amin. Kita sebagai dewasa di dalam Tuhan harus sudah mulai bisa menangkap keras, pahit untuk aku sehat secara rohani. Amin. Iya. Jadi mulai sukai yang namanya firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Alkitab berkata bahwa orang yang menyukai firman Tuhan akan hidup apa? Berbahagia. Ini janji firman. Karena apa? Kita pas mau melangkah, diingatkan rema firman Tuhan yang pernah kita dengar. Kita mau memutuskan sesuatu, diingatkan. Akhirnya langkah-langkah kita itu langkah-langkah yang tepat. Pertama kan Pak Gembala aja sama Pak Franky yang lihat tempat ini, sama Pak Denny gitu ya. Jadi saya belum lihat langsung. Tapi di saat saya lihat videonya tuh hati saya sudah sejahtera langsung. Untuk memastikan kita sewa atau tidaknya baru saya datang. Tapi sebelumnya itu pun hati saya, roh saya itu sudah bersukacita. Iya di situ. Ada beberapa yang mereka udah tanya ini, pas ditunjukin enggak usah, susah ini pakai dia. Yang lain enggak usah, jangan. Karena kita tetap terus minta tuntunan Tuhan yang mana Tuhan. Karena doa-doa kita berikan tempat yang terbaik dan orang yang terbaik di tempat yang terbaik. Dan ternyata orang yang kita komunikasikan dengan Ibu Popi ternyata juga anak Tuhan yang juga ada berjemaah di GBI. Kan jadi enak kan? Karena sama-sama anak Tuhan. Selalu nanya butuh apa Pak, bilang tangga ada, apa ada, enak gitu ya. Jadi pasti hidupnya berbahagia. Jadi di balik proses pasti akan ada waktunya Tuhan akan izinkan kita ada di titik berbahagia. Amin. Iya. Seperti yang pernah saya bilang waktu di ibadah Jum gitu ya. Waktu mendekati proses lahiran, Bapak Ibu tahu persis gitu ya, setelah Pak Gembala, maksudnya kita menikah, memang kita memfokuskan diri untuk penggembalaan, melayani. Memang tetap kita ada jualan buah begitu, tapi kan fokusnya tetap pelayanan. Dan Bapak Ibu tahu tentang berbahagia dan cara Tuhan memelihara. Dan hingga sampai detik ini kami tidak tahu siapa yang menabur itu. 2 kali. Sampai saya bilang sama pengurus kita waktu itu kumpul, ini berkat terbesar saya selama saya hidup melayani. Yang pertama ditransfer 36 juta. Yang kedua berapa? 33. Saya nangis di hadapan Tuhan. Dan saya nggak tahu dan kami tidak tahu sampai detik ini siapa yang kasih berkat. Karena sebelumnya ada, waktu saya korban di tempat tertentu kan ada namanya. Saya cari di medsos. Oh ini orangnya, karena nggak punya berteman di WA kan begitu. Ternyata pemimpin
ternyata pelayan yang lain kan ada namanya, saya cari di message, oh ini orang waktu saya melayani di sini, kan saya bisa WA-in dia, bisa ucapkan terima kasih. Nah ini saya nggak tahu namanya siapa, kami nggak tahu namanya siapa. Akhirnya berterima kasihnya kemana? Ke Bapa di surga. Tuhan, siapapun orang ini, Tuhan berkatlah berlimpah-limpah. Akhirnya kami berkata, berkat anak ini sangat luar biasa. Dia belum lahir aja, udah berkatnya itu gede banget. Ya, ini biar apa? Kita sama-sama hidup berbahagia. Mari mau melakukan firman, tetapi tidak berhenti pemikiran kita tentang berbahagia itu soal materi, tidak ya? Kita sehat itu pun sangat luar biasa. Ya. Kita masih punya pekerjaan, itu membuat kita harusnya berbahagia. Kita masih punya usaha, itu harusnya pantasnya kita berbahagia. Tapi supaya berbahagianya kita lebih lagi, maksimal lagi, mari sukai firman Tuhan. Supaya di atas hidup kita, di atas pekerjaan kita, sungguh-sungguh kita punya nilai lebih karena menyukai firman. Jadi tidak biasa-biasa saja hidupnya. Jadi pasti ada perbedaan orang yang menyukai firman sama yang tidak, pasti ada bedanya. Dari apa? Dari hidupnya. Ada kan orang mungkin teman bapak ibu, duitnya banyak tapi mukanya cemberut terus. Ada nggak? Padahal kita tahu duitnya banyak loh, usahanya lagi maju loh. Tapi ada juga teman kita sepertinya gajinya pas-pasan UMR, tapi hidupnya happy gitu. Ada nggak yang gitu? Ada. Bahkan kadang-kadang setahu yang saya tahu juga ada beberapa yang dilayani pimpinan perusahaan, malah kadang-kadang dia migrain, katanya nggak bisa tidur. Padahal saya tahu asetnya banyak banget. Kita aja apalagi suami saya gitu, nggak ada 5 menit ngorok langsung. Ya, padahal rekening kami pas-pasan, ngorok langsung. Nah yang sono katanya nggak bisa tidur sampai minum obat. Jadi ukuran berbahagia tidak ada dalam patokan materi, tetapi hidup berbahagia di saat kita ngerti apa yang menjadi maksud Tuhan dan kita tepat mau melakukannya. Akhirnya ada sukacita yang luar biasa, ada kepuasan yang berbeda karena apa? Tepat sasaran. Seperti waktu dapat tempat ini, rasanya langsung berasa tepat. Karena apa? Pinggir jalan, cari parkir istilahnya lumayan lah ya, kiri kanan masih bisa kita taruh gitu, bersuka cita. Karena waktu itu saya cuma bilang sama Pak Gembala, saya nggak mau yang ruko-ruko masuk-masuk karena akan sulit menuntun pembicara atau pelayan Tuhan yang kita undang. Kira-kira tadi pemain musik susah banget nggak dapat sini, karena apa? Pinggir jalan gitu. Pak Sony tadi susah nggak dapat tempat ini? Nah, pinggir jalan. Nah itu maksud saya, doanya kepada Tuhan, Tuhan kasih tempat yang strategis. Kalau nuntun pun kita gampang. Walau tadi Antelois sampai muntah, padahal dekat dari rumah. Nah, ini orang yang buta jalan sama kayak adik saya Meti. Akhirnya di tengah jalan berdoa, Roh Kudus kasih tolong, saya harus kemana? Saya udah 6 kali muntah, tetap dari sini, tetap dari sini. Nah, setiap suaminya nyetir dia tidur. Nah, ini kan mau jalan kan? Gitu, ini pelajaran buat kita ya, pelajaran. Padahal duduk di depan, di samping pilot istilahnya kan, harusnya bisa membantu. Di kanan kiri enggak, setiap masuk mobil. Kalau nggak di teleponan, dia akhirnya nggak tahu jalan. Ya, jadi kalau kita mau melakukan firman, pasti kita berbahagianya itu berbeda. Yang nangkap katakan amin. Amin. Karena bagaimana mungkin kita akan menyukai firman Tuhan tanpa mengenal terlebih dahulu. Gak mungkin engkau menyukai pria atau wanita sebelum engkau kenal dia, sebelum engkau tahu karakternya. Gak mungkin suka. Betul apa betul? Kan ada istilah, masa beli kucing dalam? Nah, kenal dulu dong. Gitu. Soalnya ada yang lagi disukai gitu, cuma hanya sekedar cerita. Gak mungkin kita jatuh cinta.
akan menyukai firman Tuhan tanpa kita mengenal. Jadi mari yuk kita kenali, supaya kita jatuh cintanya itu kayak jatuh cinta ke lawan jenis. Kan? Kalau jatuh cinta ke lawan jenis katanya kayak kucing rasa katanya kan gitu katanya, ya. Agar dapat mengenal firman-Nya, kita dapat memulai semua langkah kecil dengan membaca seperti komitmen kita ke 3 pasal 1 hari. Lakukan dengan rutin sampai hal tersebut menjadi gaya hidup. Seperti yang saya bilang, sebuah kebiasaan itu akan dibangun memang agak susah itu paling sampai 3 bulan pertama, tapi setelah itu jadi gaya hidup. Ya. Hal yang baik juga begitu, hal yang buruk juga begitu. Nongkrong aja sama orang-orang yang pakai kata belangsatan 3 bulan, udah sampai selamanya belangsatan. Nongkrong aja sama orang baik, ngobrol aja sama orang baik, 3 bulan jadi gaya hidup orang baik. Ya kan? Makanya firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus mulai komitmen lagi pembacaan firman setiap hari. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di ayat 2b. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi poin yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau kita berkata hari ini, Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman-Mu, aku mau melakukan firman-Mu. Mari poin yang kedua, yuk renungkan dulu. Renungkan dulu, supaya dari perenungan itu kita punya kesimpulan yang mantap. Jadi jangan asal main terabas, mikirnya belakangan. Jadi, renungkan dulu, tapi jangan kelamaan. Enggak Bu, saya lagi merenung Bu. Dari sejak kapan merenung? Udah dari kemarin. Terus kapan actionnya? Nah, jadi harus seimbang. Amin. Harus seimbang. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus kapan bekerjanya Bu? Jangan diartikan konyol. Ya, maaf nih, engkau di toilet pun lagi pelepasan, di situ pun engkau bisa merenungkan firman. Lagi nyapu, lagi mengerjakan tugas, di situ pun engkau bisa merenungkan firman Tuhan. Lagi engkau bawa kendaraan, di situ pun engkau bisa dilawat oleh Tuhan. Saya pernah alami itu dari tol bandara, dari tol Dadap, saya waktu itu pelayanan di daerah Dadap, sampai di Kelapa Gading di rumah. Itu sambil nyetir air mata tuh nggak berhenti-berhentinya. Saya merenungkan betapa Tuhan itu luar biasa. Jadi menyembahnya itu enak banget gitu sepanjang jalan. Jadi berbicara merenungkan Tuhan jangan diterjemahkan terus nanti pekerjaan saya bagaimana. Tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi hatimu melekat dengan firman yang sedang engkau baca. Jadi jangan langsung berpikir nggak ada lagi dalam waktu yang lain. Tetap beraktivitas, tetapi hatimu bekerja sama dengan apa yang mau baca dan terkoneksi dengan surga. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, selain memiliki kebiasaan membaca Alkitab, kita juga perlu yang namanya merenungkan firman Tuhan. Dan ini yang harus kita perhatikan, dan menemukan apa pesan Tuhan. Jadi, disuruh kita 3 pasal ngebut baca sampai gak jelas titik komanya. Yang penting 3 pasal, nggak gitu juga Bapak Ibu. Ya, bukan mau kejaran kayak begitu. Di saat kita membacanya harus punya target apa pesan Tuhan dalam pembacaan. Kami setiap melakukan itu pasti mulai yang pas doa itu pasti menyebutkan poin yang kita dapat. Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan supaya kami sebagai hamba-Mu tidak arogan, tidak pasti ada pesannya dari pembacaan, kan begitu. Jadi mulai sekarang miliki kerinduan itu. Tuhan ngomong sesuatu, saya harus dapat
bisa nangkap pesan Tuhan di saat kita melakukan pembacaan firman. Baik itu berupa larangan, teguran, atau perintah. Minta pesan Tuhan. Dengan cara seperti ini kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Ingatlah bahwa tujuan akhir kita adalah hidup seperti teladan Kristus. Ini khotbah seperti 2 minggu lalu. Mengikuti teladan Kristus, berkarakter Kristus. Poin yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ketiga juga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi artinya poin yang ketiga, kalau kita mau melakukan firman, maka akan ada yang namanya berkat khusus atas kita, yaitu apa? Menikmati berkat firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jangan kita langsung keceleknya langsung ke situ ya, matanya langsung tertuju ke situ. Tapi coba di ayat, di kalimat yang pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kembali berarti ini berbicara tentang apa? Hubungan kita bersama dengan Tuhan. Nah, kalau melekat, ibaratkan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apalagi kalau kita akarnya itu sampai benar-benar kuat ke dalam, itu nggak mengenal musim kemarau. Karena apa? Dia menemukan sumber air yang utama, yaitu di dasar. Untuk terjadi itu pasti prosesnya panjang. Seperti yang dulu pernah saya korbankan tentang pohon karbantin. Itu akarnya jauh lebih tinggi dibanding batangnya ke atas. Dan dialah pohon yang tidak mengenal musim kemarau. Karena apa? Akarnya sampai ke sumber air yang paling dalam. Nah, sama halnya dengan kita. Kalau kita melekat dengan Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh. Musim seperti apapun yang terjadi, pengumuman BBM naik, kita nggak akan langsung berasa langsung ngek, nggak gitu. Nggak apa-apa, saya cuma langsung enak aja saya jawabnya. BBM naik, ya kita berdoa berkat Tuhan juga naik, kan gitu. Karena anak Tuhan mesti begitu bicaranya kan. Harus membangun. Inilah yang namanya iman. Karena apa? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kalau memang kita ke kantor butuh bensin, maka percayalah, mari kita doakan supaya Tuhan menjamah pimpinan kita, kan gitu. Supaya perusahaan di mana kita bekerja omsetnya naik dan gaji pun naik. Jadi jangan mengeluhnya yang dibesarkan, tapi mari berdoanya dibesarkan. Berkati Tuhan perusahaan di mana aku bekerja, dan zaman pimpinan Tuhan, supaya juga melihat bahwa kebutuhan karyawannya meningkat, khususnya isi bensin. Mungkin ibu-ibu khususnya bahan-bahan makanan. Berkati suamiku Tuhan. Oh begitu. Jadi jangan langsung terkuras di pengumuman BBM naik, sampai bela-belain antrinya panjang-panjang. Mari kita antri menguncang surga. Amin. Ya, karena janji firman Tuhan pasti akan dibuat Tuhan berbeda, yaitu apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang usaha berhasil, yang Tuhan izinkan ada di perusahaan, kau menjadi karyawan yang membuat perbedaan, yang studi, engkau diberkati oleh Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur berkata bahwa orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan akan mendapat berkat melimpah. Amin. Ini janji firman Tuhan. Dengan banyak membaca Alkitab dan merenungkannya, kita akan memiliki hikmat. Ini benar-benar saya alami ya. Hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidup kita.
Selain itu firman Tuhan juga mampu memberi kekuatan dan penghiburan di saat kita mengalami permasalahan hidup. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Pemain musik saya undang maju ke depan. Kita persiapkan hati kita untuk diberkati lewat perjamuan kudus. Angkat pujian oleh kuasa darah-Mu. Bagi yang bertugas untuk melayani perjamuan kudus, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terjemahkan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu. Kami mau menjadi alat-alat-Mu Tuhan Yesus. Ini hidup kami Bapa. Kami mau melakukan kebenaran firman. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami tidak hanya sekedar pendengar, tetapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan menerima berkat Tuhan lewat perjamuan kudus. Kuduskan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang menerima anggur dan roti diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus pengharapan diberikan harapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan untuk perjamuan dibagikan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oleh kuasa dalam-Mu, Kau tak tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memuliakan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memuliakan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya beri kesempatan buat Bapak Ibu merenungkan ayat yang ada di roti perjamuan. Dalam beberapa detik renungkan apa yang menjadi pesan Tuhan sepanjang 1 bulan ini. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat roti di tangan kanan melebihi kepala.
ya Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kananmu melebihi kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur ini merupakan lambang darah Kristus Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur atas karya keselamatan. Kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Mari naikkan ucapan syukurmu bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
bahkan yang memberi diri sekolah di Petamburan yang merasa maju ke depan. Kasih tahu kau sekolah apa dan nanti rindu melayani di mana. Yuk monggo maju ke depan. Ya. Nandu merasa nggak? Merasa nggak? Kamu sekolah di mana? Dan bukan di Petamburan ya? Pipi, kamu merasa nggak? Iya. Nah, majulah kau. Bukan sekolah di sono, kan? Nah, Pagam kan juga. Oke, kasih mic dia. Ini yang single merasa nggak? Dari sebagai Jermania, oke. Dimulai dari yang Yes, perkenalkan diri. Kamu namanya siapa? Asal dari mana? Ngambil jurusan sekolahnya apa? Ya, buka masker. Halo Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Yabesendra Putra Saragi, asal dari Jawa, sekolah di Petamburan, ambil jurusan 4 sarjana Pendidikan. sarjana. Oke, lanjut. Halo, shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ariel Kira Silaban, biasa dipanggil Ariel, dan saya berasal dari Riau, Pekanbaru. Saya mahasiswa di STBI dan saya ambil prodi PAK. Oke. Berarti banyak nanti guru sekolah minggu, kan pendidikan agama. Jadi percayalah sekolah minggu kita nanti sekolah minggu luar biasa. Kan? Oke, lanjut. Shalom. Perkenalkan, nama saya Feliza Gara. Saya berasal dari Sorong, Papua Barat. Prodi teologi. Nah, teologi pengkhotbah. Ya. Nanti bisa dia memikirkan bahan-bahan konsen. Lanjut. Buka masker. Shalom. Perkenalkan, nama saya Vincentia Injo Kipana. Saya asal dari Jakarta. Saya di Sekolah Menengah Teologi Kristen Betel Jakarta. Iya, masih SMA-nya. Nah, biasanya itu dilatih menjadi ahli guru sekolah minggu atau tamborin. Nah, musim pokoknya di situ. Nah, kalau tamborin dia nggak bisa ngajar sekolah minggu, nggak bisa, kita salibkan dia. Ya? Oke, lanjut. Shalom. Shalom. Nama saya Nando dari Jakarta, sekolah di Petamburan, SP, Sekolah Penginjilan. Nah, sekolah penginjilan itu kan fokus jangkau jiwa. Kalau Nando nggak bawa jiwa, kita salibkan. Ya, oke, lanjut. Shalom semua. Shalom. Nggak usah diperkenalkan diri lagi ya. Kalau saya ngambil pasca sarjana S2 di prodi teologi. Nah, kalau Pak Gembala nanti semester 2 nggak bisa khotbah, kita salibkan. Oke? Oke, tekan ya. Semester 2. Oke, silakan dulu. Senang banget sih begini. Oke, silakan. Di nama Tuhan gereja kita semakin diperlengkapi, amin. Oke, pada saat ini kita mau memberikan persembahan kita bagi setiap saudara Bapak Ibu yang ada di bangkunya udah dapat amplop. Coba boleh diangkat dulu yang siapa tahu belum ada yang dapat amplopnya. Udah dapat semua ya? Belum. Nah itu nanti kedepannya bagi setiap saudara Bapak Ibu nanti setelah sampai di tempat ibadah saya perkenankan bagi setiap saudara Bapak Ibu untuk mengisi terlebih dahulu. Jadi kita sekarang sebelum memberikan persembahan kita nanti berdoa, kita angkat amplop persembahan kita. Jadi sekarang saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk boleh mengisi. Dan selanjutnya kalau bisa pas udah nyampe ya, jadi baru nyampe udah dipersiapkan dulu, jadi kita nggak usah nunggu-nunggu. Oh ya, nggak usah dilipat juga ya, jadi nanti langsung dimasukkan ke kotak yang ada di depan. Oke, sudah.
Mungkin kita sambil bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Ya, boleh diangkat amplopnya yang sudah diisi. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami yang hadir pada saat ini. Biar Tuhan Kau sendiri yang memberkati persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan. Biar lewat persembahan ini nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kau yang memakai bagi pekerjaan tangan-Mu Tuhan di GBI Cahaya Obor ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biar Engkau yang memberikan kami hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan memberikan persembahan. Kita akan puji ajaib Kau Tuhan. Oke, kita akan melihat pengumuman sepekan kita. Pengumuman GBI Cahaya Obor 4 September 2022. Terima kasih yang pertama pada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan dan proses yang memberkati bagi Ibu Gembala dan keluarga. Terima kasih juga pada seluruh pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan apapun di ibadah hari ini. Untuk kegiatan tengah minggu ada konsel dan doa nanti akan diinfokan melalui grup WA kita. Dan bagi setiap saudara Bapak Ibu yang rindu untuk didukung di dalam doa ataupun konseling khusus, bisa menghubungi secara langsung pada Ibu atau Bapak Gembala. Mungkin bisa difoto kalau belum ada nomornya. Ya, mari kita tetap menghargai untuk prokes yang dianjurkan oleh pemerintah dan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Dan kami mengucapkan selamat bergabung pada Bapak atau Ibu yang baru pertama kali
ibadah GBI Cahaya Obor. Kalau belum memiliki tempat ibadah tetap, bisa bergabung bersama dengan kami di jam 10. Tapi itu saja untuk pengumumannya, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saya sekali lagi mengundang saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Akan pujian ajaib Tuhan. gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun Tuhan Yesus
yang belum tercukupkan, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi bangsa Indonesia, bahkan untuk para pemimpin-pemimpin mulai dari tertinggi bahkan yang sampai terhadap Tuhan Yesus, urapi semuanya Bapa. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan pakai bangsa kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan segala pekerjaan iblis, segala kuasa-kuasa tipu muslihat iblis yang mencuri kemuliaan Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan kepada Ibu Gembala. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan menyertai engkau. Kiranya anugerah Tuhan melimpah atas kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Oh ya, kepada pengurus Bilang dulu ini terima kasih yang mengikuti. Oh ya, terima kasih juga pada setiap saudara Bapak Ibu yang sudah menyaksikan atau beribadah melalui Facebook ya, Facebook online. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu depan. Oke.